Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang akan presentasikan materi tentang pemeriksaan golongan darah ABO dan resus metode TUB. Resus adalah suatu faktor yang terdapat pada sel darah merah. Ditemukan pertama kali oleh Landsteiner and Wiener pada tahun 1940 melalui injeksi darah merah kera Macacus rhesus ke tubuh kelinci. Landsteiner and Wiener menerangkan bahwa bila sel darah merah eritrosit seseorang mempunyai resus antigen D atau RHO, maka orang tersebut dinyatakan sebagai resus positif. Bila ia tidak mempunyai resus antigen D atau RHO, dinyatakan resus negatif. Seseorang dengan resus negatif di dalam plasmanya juga tidak mengandung antibodi, kecuali distimulasi atau dirangsang dengan imunisasi. Cek golongan darah resus adalah tes yang dilakukan untuk menentukan tipe darah seseorang. Darah memiliki antigen pada permukaannya. Keberadaan antigen A dan B menentukan golongan darah seseorang. Sedangkan jenis antigen lainnya yaitu resus keberadaannya menentukan tipe resus darah seseorang. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa terdapat dua tipe resus yaitu Rh positif dan Rh negatif. Jika ditemukan antigen resus dalam sel darah merah, maka artinya seseorang tersebut memiliki Rh positif dan jika tidak maka memiliki tipe Rh negatif. Cek golongan darah resus biasanya memang menjadi rangkaian cek golongan darah. Jadi selain menentukan golongan darah dengan antibodi anti A dan antibodi anti B, akan dilakukan juga pemeriksaan dengan antibodi anti Rh. Transfusi darah harus melalui prosedur yang ketat untuk mencegah efek samping reaksi transfusi. Salah satu prosedur yang harus dilakukan adalah penentuan golongan darah ABO dan resus. Kadar dari antigen dan antibodi berperan dalam pembentukan aglutinasi. Semakin banyak antigen antibodi yang berikatan akan membentuk aglutinasi yang semakin besar, jelas, dan semakin kuat. Menganalisa perbedaan derajat aglutinasi pemeriksaan golongan darah metode cell grouping berdasarkan tingkat konsentrasi suspensi sel. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksperimental. Subjek penelitian sejumlah 18 mahasiswa dikelompokkan berdasarkan golongan darah A, B, dan AB. Setiap suspensi sel diberi perlakuan menjadi suspensi sel konsentrasi 5%, 10%, 15%, dan 20%. Semua hasil pemeriksaan menunjukkan derajat aglutinasi positif 4. Suspensi sel konsentrasi 5%, 10%, 15%, dan 20% pada pemeriksaan golongan darah A dan B menghasilkan data yang sama, yaitu derajat aglutinasi positif 4. Dengan latar belakang yang jernih, suspensi sel konsentrasi 5% pada pemeriksaan golongan darah AB membentuk derajat aglutinasi positif 4 dengan latar belakang lebih jernih sebanyak 70%. Metode dan prosedur pemeriksaan. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental dengan kriteria penelitian laboratorium yang dilakukan di laboratorium. Sementara penelitian ini menggunakan spesimen darah golongan A, B, dan AB yang direaksikan dengan reagen antisera A, B, dan AB merek Fortes. Sebelum melakukan pemeriksaan dilakukan pembuatan kontrol negatif dan kontrol positif. Kontrol negatif dibuat dengan cara mereaksikan golongan darah A dengan antisera B. Metode dan prosedur pemeriksaan. Kontrol positif dibuat dengan mereaksikan golongan darah AB konsentrasi suspensi sel 100% dengan antisera AB. Pembuatan standar derajat aglutinasi juga dilakukan dengan cara mengencerkan reagen antisera yang akan digunakan. Cara pembuatan standar derajat aglutinasi ialah 1. Membuat derajat aglutinasi negatif. Reagen antisera B sebanyak 100 mikron direaksikan dengan darah A, konsentrasi suspensi sel 10% sebanyak 100 mikron. 2. Membuat derajat aglutinasi positif 1, reagen antisera AB sebanyak 50 mikron diencerkan dengan NaCl fisiologi sebanyak 1500 mikron. Kemudian dihomogenkan dan direaksikan dengan darah AB, konsentrasi suspensi sel 10% sebanyak 50 mikron.
3. Membuat derajat aglutinasi positif 2 reagen antisera AB sebanyak 50 mikron diencerkan dengan NaCl fisiologi sebanyak 1200 mikron. Kemudian dihomogenkan dan direaksikan dengan darah AB. Konsentrasi suspensi sel 10% sebanyak 50 mikron. 4. Membuat derajat aglutinasi positif 3, reagen antisera AB sebanyak 50 mikron diencerkan dengan NaCl fisiologi sebanyak 1000 mikron. Kemudian dihomogenkan dan direaksikan dengan darah AB. Konsentrasi suspensi sel 10% sebanyak 50 mikron menghasilkan derajat aglutinasi positif 3. Membuat derajat aglutinasi positif 4, reagen antisera AB sebanyak 100 mikron direaksikan dengan darah AB dengan konsentrasi suspensi sel 10% sebanyak 100 mikron. Pemeriksaan golongan darah A dan B dengan latar belakang jernih. Penderita spesimen darah yang telah dibuat konsentrasi suspensi sel 5%, 10%, 15%, dan 20%, kemudian dilakukan pemeriksaan golongan darah. Pada pemeriksaan golongan darah A dan B, setelah dilakukan sentrifuge, semua antigen dan antibodi saling berikatan, membentuk satu gumpalan aglutinasi yang besar dengan latar belakang jernih. Dan bisa dilihat contoh gambarnya di samping. Pada pemeriksaan golongan darah AB dengan latar belakang agak kotor dan jernih. Pada golongan darah AB, setelah disentrifuge membentuk satu gumpalan aglutinasi besar dengan latar belakang yang jernih, namun juga ada yang agak kotor. Kotorannya menempel pada dinding tabung. Contohnya bisa dilihat di samping. Tabel hasil pemeriksaan golongan darah AB. Bisa dilihat tabelnya menunjukkan bahwa pada konsentrasi suspensi sel 5%, pemeriksaan golongan AB memiliki jumlah latar belakang jernih yang paling banyak yaitu 4 pemeriksaan. Pada suspensi sel konsentrasi 10% dan 3 pemeriksaan, dan suspensi sel 15% dan 20% ada 0 pemeriksaan. Tabel hasil derajat aglutinasi berdasarkan konsentrasi suspensi sel. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, didapatkan semua hasil pemeriksaan golongan darah A, B, dan AB, metode cell grouping dari suspensi sel konsentrasi 5%, 10%, 15%, dan 20% menunjukkan derajat aglutinasi 4+, yaitu membentuk satu aglutinasi padat pada sel eritrosit. Perbandingan standar derajat aglutinasi atas dengan hasil penelitian bawah secara makroskop. Gambar samping menunjukkan bahwa hasil derajat aglutinasi yang didapat dari penelitian pemeriksaan golongan darah lebih mirip seperti gambar pada standar derajat aglutinasi 4+, yaitu membentuk satu aglutinasi padat yang menandakan bahwa derajat aglutinasi yang didapat adalah derajat aglutinasi 4+. Perbandingan standar derajat aglutinasi atas dengan bawah hasil penelitian secara makroskopik pembesaran 10 kali. Gambar samping menunjukkan aglutinasi yang terbentuk dari hasil penelitian pemeriksaan golongan darah lebih mirip seperti gambar pada standar derajat aglutinasi 14, yaitu terlihat aglutinasi besar dengan semua eritrosit yang membentuk ikatan aglutinasi yang terlihat seperti benang-benang. Simpulan: suspensi sel dengan konsentrasi 5%, 10%, 15%, dan 20% menghasilkan derajat aglutinasi yang sama, yaitu derajat aglutinasi 4+, sehingga simpulan tidak ada perbedaan derajat aglutinasi pemeriksaan golongan darah metode cell grouping berdasarkan tingkat konsentrasi suspensi sel. Pemeriksaan golongan darah A dan B tidak menemukan konsentrasi suspensi derajat aglutinasi yang dominan menghasilkan derajat aglutinasi 4+. Karena konsentrasi menghasilkan derajat aglutinasi yang dengan baik,
Suspensi sel konsentrasi 5% pada pemeriksaan golongan darah AB membentuk derajat aglutinasi 14 dengan latar belakang lebih jernih. Sekian dari kelompok 5. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.